Efisiensi anggaran APBN menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Kebijakan tarif tinggi dari pemerintahan Trump sempat mengganggu perdagangan dunia. Namun, dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, Indonesia mampu memperkuat sektor strategis dan menjaga ketahanan ekonominya. Efisiensi ini membuktikan bahwa pengelolaan fiskal yang tepat dapat meminimalkan dampak eksternal dan juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Lalu, bagaimana tanggapan mereka? Perkenalkan, nama saya Takia Ilma. Saya Fikri Suatanasana dan saya memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal yang memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Kebijakan ini mendorong setiap unit kerja untuk lebih kreatif dan fokus pada output yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan sektor industri. Kalau menurut saya pribadi, jadi ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola yang akuntabel dan efisien. Kalau menurut saya ya, kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis ya untuk mengatur bahwa APBN ini lebih tepat sasaran gitu dan untuk difokuskan ke program-program yang memang dipentingkan di Indonesia ini gitu. Kalau saya memiliki kewenangan untuk mengatur APBN, saya akan memprioritaskan sektor industri pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam. Alasannya, sektor ini memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Nah, peningkatan nilai tambah sama mendorong substitusi impor. Dengan memperkuat sektor industri ini, Indonesia dapat memperkuat struktur ekonominya, terus juga meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi gitu. Mungkin sektor pendidikan dan juga kesehatan ya, karena dua sektor tersebut merupakan pondasi utama sebuah negara gitu ya. Untuk sektor pendidikan untuk menciptakan daya SDM yang unggul gitu. Kalau kesehatan tentunya kan untuk supaya masyarakat Indonesia ini dapat berdaya saing gitu. Secara tidak langsung, kebijakan efisiensi anggaran ini memang bisa berdampak terhadap daya respon pemerintah terhadap dinamika eksternal, seperti kebijakan tarif dari negara lain, termasuk isu tarif Trump ini. Dengan anggaran yang lebih terbatas, kemampuan intervensi pemerintah misalnya dalam bentuk intensif ekspor atau dukungan terhadap industrinya itu pasti bisa terdampak dan bisa jadi lebih terbatas gitu. Tapi kalau efisiensi ini diimbangi sama fokus pada program prioritas dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah tetap bisa menjaga ketahanan industri nasional dalam menghadapi tekanan eksternal seperti kebijakan proteksionis dari negara mitra dagang. Itu kalau menurut sudut pandang sebagai perindustrian. Efisiensi anggaran ini kan fokusnya ke domestik ya, dalam negeri gitu. Jadi fokus pengatur anggaran APBN ini supaya tepat sasaran gitu ke program-program yang memang diprioritaskan di Indonesia gitu. Tapi kalau dibilang ada dampaknya atau tidak, sedikit mungkin secara tidak langsung ada dampaknya begitu, karena efisiensi ini kan juga ketahanan Indonesia gitu untuk menanggapi tekanan eksternal global gitu, baik itu ekspor dan juga impor. Jadi tentunya pasti ada efeknya gitu secara nggak langsung. Beragam pendapat masyarakat telah kita dengar, dari yang merasakan langsung dampaknya hingga yang berharap pada kebijakan yang lebih adil. Efisiensi anggaran bukan sekedar soal pemotongan, melainkan soal penataan ulang prioritas demi kepentingan bersama. Kini, harapannya hanya satu, kebijakan yang lebih bijak, terbuka, dan berpihak pada rakyat.